Part 8. Rencana selanjutnya. Riley hanya mampu menatap punggung Liam yang menghilang di susut sana. Sementara dia segera mengikuti langkah kaki Franz untuk keluar dari dalam markas ini. Mereka tidak akan hanya beraksi berdua saja, tapi juga bersama 6 rekan yang lain. Menggunakan setelan baju berwarna hitam, mereka semua keluar dari mansion tersebut dengan langkah kaki tegap, penuh percaya diri seolah tak memiliki dosa. Padahal apa yang akan mereka lakukan setelah ini adalah sebuah kejahatan. Riley ada di tengah-tengah kawanan mafia itu, membuatnya tak ada beda dengan mereka. Riley bahkan memeriksa pula pisau tajam yang tersimpan rapi di kakinya. Ini adalah misi pertama yang Riley lakukan. Maka dia akan bertindak sebaik mungkin untuk mendapatkan muka di hadapan yang lain, terutama Liam. Aku harus mendapatkan kepercayaan pria itu sebelum menghancurkannya, batin Riley. Setiap hari tujuan di dalam hidupnya selalu berubah-ubah. Sampai saat ini dia bukan hanya ingin kabur dari Black Venom, tapi juga menghancurkannya. Tak peduli meski selama ini semua orang sebenarnya memperlakukan dia dengan baik, tapi tetap saja, Black Venom adalah tanda kejahatan. Sesuai rencana, kita semua akan langsung masuk dari depan, ucap Franz. Dia yang jadi pemimpin di sana. Aku yang akan memimpin langkah, balas Riley. Semua orang tersenyum mendengar kalimat itu. Senyum yang terlihat meremehkan. Lakukanlah, jawab Franz pula. Dia pun menatap remeh. Setelah menggunakan masker dan topi hitam sebagai penutup wajah, mereka semua segera keluar dari mobil van berwarna hitam tersebut. Saat itu mereka beraksi di malam hari, tepatnya jam 10 malam. Dengan mudahnya mereka semua memanjat pagar tinggi di rumah mewah tersebut, layaknya kawanan laba-laba hingga berhasil masuk ke dalam sana. Riley benar-benar memimpin langkah, menghadapi lawan pertama di depan sana, beberapa penjaga keamanan. Hei, siapa kalian? Pekik penjaga itu. Namun bukannya berlari menjauh, Riley justru berlari mendekati dan kemudian memberikan tendangan secepat kilat hingga tak disadari oleh penjaga itu. Buk! Pergerakan Riley sangat cepat, bahkan sampai membuat anggota Black Venom tercengang. Wah! Dan salah satu anggota sampai bertepuk tangan, layaknya melihat sebuah pertunjukan. Buk! 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 Riley berhasil melumpuhkan keempat penjaga keamanan itu, sampai tumbang tak sadarkan diri. Riley memang sengaja berjalan di depan. Jika yang lain maka keempat penjaga itu pasti akan langsung mati di tempat. Namun karena Riley yang memimpin langkah, maka semuanya hanya pingsan, tapi tetap masih hidup. Masuk ke dalam rumah megah itu, Riley tak bisa mengendalikan Franz dan yang lainnya. Mereka semua segera mengeluarkan senjata dan menyekap semua orang yang ada di dalam sana. Para pembantu dan bahkan langsung mendobrak pintu kamar pemilik rumah ini, Tuan Burneo. Brak! Sontak saja Burneo dan istrinya terbangun. Begitu terkejut saat melihat banyak perampok sudah berdiri di hadapan mereka. Teriakan mulai terdengar nyaring. Namun Riley dengan segera membuat wanita parubaya itu diam. Dia mencekalnya dan membekap mulut. Sementara Franz menarik Burneo untuk berada dalam kuasanya. Katakan, di mana kamu menyimpan semua hartamu? Titah Franz. Dia meletakkan pisau tajam di leher pria tersebut. Namun Burneo belum tahu dia sedang berhadapan dengan siapa. Jadi berpikir untuk balas mengeluarkan ancaman. Apalagi saat melihat istrinya meringis kesakitan di dalam cekalan musuh. Lepas. Dasar manusia menjijikkan. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dariku. CCTV di rumah ini akan membuat kalian dipenjara. Geram Burneo.
Tak akan ada satupun orang yang selamat saat berurusan dengannya. Namun mendengar itu Franz malah tertawa. Atas dasar apa kamu memenjarakan kami? Bahkan semua harta yang kamu dapatkan adalah hasil dari korupsi. Balas Franz dengan suaranya yang menekan dan terdengar begitu dingin. Riley yang ikut mendengarnya pun cukup terkejut. Franz bahkan dengan gamblang mengungkapkan semua kecurangan Borneo dalam dunia politik, pencucian uang, korupsi dan bahkan bisnis ilegal. Borneo tercengang. Dia kalah telak. Karena saat perampokan ini dikasuskan maka dia pun yang akan mendapatkan imbasnya pula. Karena harta itu memang bukan miliknya. Tak memiliki kekuatan lagi. Borneo terpaksa menyebutkan di mana semua hartanya di rumah ini. Bahkan menyebut password berangkasnya. Franz dan yang lain tertawa. Meraup semua uang itu. Dan Riley hanya mampu mengikuti alur. Franz dan yang lainnya keluar dari rumah megah milik Borneo setelah mendapatkan semua yang mereka mau. Keluar dengan santainya seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan Borneo pun tak bisa melakukan perlawanan. Karir dan nama baiknya sendiri sedang dipertaruhkan. Apalagi saat Franz menunjukkan berkas bukti semua kejahatannya. Kini bahkan Borneo telah jadi budak Black Venom. Tiap sebulan sekali Borneo harus mentransfer sejumlah uang pada Franz. Riley sangat-sangat tercengang ketika melihat aksi Franz tersebut. Ternyata Black Venom jauh lebih hebat dari apa yang dia bayangkan. Riley pikir Black Venom hanya tahu caranya membunuh. Tapi ternyata mereka punya jaringan yang lebih kuat. Hacker dan teknologi yang tak tertandingi. Sesaat Riley jadi berkecil hati. Benarkah dia bisa menghancurkan organisasi sebesar itu? Di tengah jalan dalam perjalanan pulang menuju markas. Tiba-tiba Franz memberi perintah untuk menghentikan mobil di tepi jalan. Turunlah. Beli minum untuk kita semua. Ucap Franz. Bicara dan memberi perintah kepada Chatelaine. Dek. Mendapati perintah seperti itu tiba-tiba jantung Riley berdenyut. Karena Franz memintanya untuk keluar seorang diri dari dalam mobil ini. Menuju sebuah minimarket di seberang sana. Tanpa banyak kata Riley langsung turun. Melihat jalanan luas yang cukup ramai dengan kendaraan lalu lalang. Kita lihat. Apakah wanita itu akan kabur? Ucap Franz pula. Bicara dengan bibirnya yang tersenyum miring ketika melihat Chatelaine sudah berjalan sendirian di luar sana. Semua anggota Black Venom yang lain memperhatikan. Jika Chatelaine berniat untuk kabur dari mereka maka gadis itu sendirilah yang akan merugi. Karena bukan hal yang sulit bagi mereka untuk menangkap Chatelaine kembali. Dan benar saja, di dalam hati Riley begitu besar keinginan untuk berlari. Kedua matanya bergerak liar untuk mencari celah. Mencari seseorang yang bisa melindunginya dari orang-orang jahat itu. Tapi sepanjang mata memandang Riley tidak menemukan jalan. Jika dia kabur dan meminta bantuan orang lain justru mungkin akan membahayakan nyawa orang yang membantunya. Ya Allah, aku harus bagaimana ini? Batinnya gelisah. Riley kemudian masuk ke dalam minimarket tersebut. Dia sudah tidak menggunakan masker dan topi untuk menutupi wajahnya jadi semua orang sudah bisa melihat wajahnya yang cantik. Dia segera mengambil keranjang dan menuju tempat minuman dijual. Mengambil 6 botol air minum dan segera menuju kasir. Tidak, aku tidak bisa kabur sekarang. Batin Riley lagi. Dia ingin menangis rasanya. Pikirannya begitu kacau. Namun dia tetap bergerak seperti tak terjadi apa-apa. Membayar di kasir dan segera kembali menuju mobil van milik Black Venom. Ternyata dia tidak kabur, gumam Franz. Rekannya yang lain pun bernafas lega. Kini rasanya jadi tidak tega juga jika melihat Chatelaine selalu dihajar oleh Liam.
Lama-lama bagi mereka Chatelaine pun seperti keluarga. Ini minumnya, ucap Riley ketika sudah kembali duduk di kursinya dalam mobil itu. Terima kasih cantik, goda yang lain. Riley hanya tersenyum miris. Mobil kembali melaju menuju markas. Hampir jam 12 malam mereka tiba di tujuan. Membawa satu tas berukuran cukup besar berisi uang, emas dan berlian. Franz menyerahkan tas itu secara langsung pada sang bos. Dia tidak mencoba kabur. Dia juga menjalankan misi ini dengan baik. Lapor Franz tentang Chatelaine. Liam yang mendengar laporan itu diam saja. Mulai berpikir untuk melanjutkan rencana selanjutnya. Mengirim Chatelaine kepada